Kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Benar. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Guru Gembul. Aduh, saya nyari Anda 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun dicuekin gua lagi. Gak dicuekin. Ini saya harus marahin si CWS itu. Murid saya itu yang megang IG. Oh gitu. Iya. Jadi saya tuh pikun. Saya tuh punya penyakit ingatan. Serius? Jadi ini serius atau serius. Jadi saya nggak bisa main medsos karena saya pasti lupa passwordnya. Oh. Dan saya nggak bisa ingat nomor handphone saya sampai sekarang. Jadi saya punya masalah di bidang itu, sehingga saya kalau misalkan apa-apa tergantung pada pihak lain. Kalau misalkan medsos, ini YouTube misalkan dibikinin sama istri saya, dikelola juga sama beliau. Kalau IG dan sebagainya itu sama siapa aja murid saya yang mau gitu. Nah si murid saya itu HP-nya error atau entah bagaimana gitu. Jadi pesan sempat mati kan, Instagramnya sempat nggak jalan kan? Iya. Iya betul. Terus kita cari nomor teleponnya susah gitu. Ada di deskripsi sebenarnya. Ada ya? Iya ada. Cuman ya siapa juga yang mau nonton deskripsi di video kan? Oh ada deskripsi nomor teleponnya. Pokoknya ya, karena saya nggak bisa di medsos, jadi saya biasa langsung aja taruh di situ. Oh, pokoknya saya cari 1,5 tahun dicuekin. Maaf. Tiba-tiba muncul. Ini CWS. tapi saya salah satu pengagum Anda. Saya dengerin video-video Anda luar biasa. Iyalah. Ini menarik sekali karena Guru Gembul itu membahas pemahaman Islam yang scientific. Bahkan pernah bahas tentang aliens. Ya kan? Aliens luar biasa kan. Makanya kayaknya kita mesti ngobrol banyak. Tapi begitu datang ternyata banyak masalah yang baru saja terjadi. Bukan Irjen Sambo, bukan itu kita tidak usah bahas. Kebanyakan udah dibahas. Gini bro, kemarin itu baru aja banyak kejadian guru-guru pesantren, guru agama kemarin baru nih, guru agama memperkosa muridnya. Yeah. Guru pesantren juga ada yang begitu. Terus guru agama ini suruh muridnya telanjang, terus dipakai di ruangan OSIS. Oh. Terus dipakai di ruang di musola. Saya nggak boleh ketawa ini. Ini tragis kan? Tragis, tapi konsepnya lucu kan, tolol gitu loh bro, gitu loh. Nah, saya tuh bingung ini. Kan agama saya dulu waktu di sekolah itu nilainya jelek. Iya. Terus saya marah-marah sama guru saya karena dulu jelek tuh nggak naik kelas. Oh iya. Terus saya bilang gini, Bu, bentar Bu, gimana caranya Ibu menilai agama saya dari tanya jawab soal? Kan nggak bisa dong, iya. Kan nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Ya? Nah, ternyata banyak guru agama atau pemuka agama yang bejat. Iya. Tapi dia pemuka agama. Iya. Itu gimana, bro? Ada 3 hal yang harus dipahami dari sini. Yang pertama itu adalah dilihat dari umat. Jadi gini. Agama itu adalah sesuatu yang sakral, dan karena sesuatu yang sakral, maka masyarakat akan menganggap itu adalah sesuatu yang tinggi. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar antara menjadi agamawan dengan pura-pura menjadi agamawan. Kan seharusnya, ini idealnya, yang tercantum dalam kitab suci itu, kalau misalkan seseorang disebut agamawan itu adalah ketika dia baik banget secara konsisten, dia bermanfaat banget kepada masyarakat secara konsisten, dan dia taat pada Tuhan secara konsisten. Setelah itu, maka masyarakat secara otomatis akan menjadikan dia sebagai agamawan. Jadi diangkat oleh masyarakat? Diangkat. Makanya dulu misalkan ada istilah sunan gitu kan. Sunan itu artinya susunan, yang artinya di atas gitu. Oh, seperti sunan. itu. Okay. Ya. Nah, di dunia modern itu kebalik. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan. Dia cukup mengaku bahwa saya adalah seorang kiai, misalkan, saya adalah seorang ustadz, saya pesantren di sana, cukup mengaku seperti itu, maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen. Dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian
Saya pernah datang ke sorga, ke neraka, dan sebagainya. Bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Benar. Iya, benar. Tapi, karena kok ya bisa percaya gitu toh maksudnya kan? Iya. Kan misalkan semua pernyataan, semua klaim dari dukun, dari ustadz, dari siapapun itu pasti sepihak kan? Betul. Dan dipercaya langsung dipercaya kan? Lah. Dukun keluarin duit tiba-tiba dari keluar duit, orang pada nyembah dia. Iya. Itu dia. Nah, kalau begitu artinya kan agama dan logika harusnya berjalanan bareng dong. Bukan berjalan bareng sebenarnya, itu ada dalam posisi binari sebenarnya, ada dalam dua posisi yang berbeda sebenarnya. Tapi itu sesuatu yang harus melengkapi. Jadi gini, yang saya pahami ya, tidak harus selalu benar apa yang saya katakan, tapi yang saya pahami adalah bahwa agama atau hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang transendental itu adalah ketika kita mentok pada sains dan logika, ketika kita mentok pada empirisme dan rasionalisme, maka barulah kita boleh dalam tanda kutip mengambil sisi spiritual. Jadi kalau misalkan kita logikanya belum mentok-mentok amat, jangan langsung percaya pada sesuatu. Nah itu orang bisa percaya ada dukun ngeluarin duit. Ya itu makanya masyarakat yang sakit itu begitu. Gitu. Tapi saya ini penghinaan gak sih? Ya, karena kan masyarakat banyak. Iya, masyarakat itu banyak. Ada yang tidak sakit. Ya kan? Sebagian besar mungkin sakit tuh percaya gitu kan. Tapi seperempat warga Indonesia itu sakit secara mental kan? Iya, betul. Ya. Menurut saya juga begitu sih. Iya. Berarti masyarakat itu yang kita sebut ya? Iya, itu yang kita sebut. Seperempat dari masyarakat itu ya. Ya, sebagiannya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak Facebook. Saya nggak pengen ketawa tapi sakit perut. Kalau dukun, nah dukun yang ngomong katanya bisa melet orang, bisa ngirim jin, kan dulu tuh pernah tuh ada perkumpulan dukun mengirim 1000 jin ke Israel ya. Iya. Wow. Iya. Ya itu kan klaim sepihak kan? Tidak nyampe. Israelnya mah nggak apa-apa. Iya. Ya itu kan. Tapi mereka klaim kan karena Israel juga punya dukun yang lebih kuat. Kan? Iya. Tapi kan itu klaim sepihak. Makanya kalau misalkan dalam agama itu klaim sepihak itu kan nggak sah. Oh. Ya nggak sah lah. Pengakuan dari satu orang itu nggak sah. Kecuali kalau misalkan orang-orang itu mengajukan bukti gitu. Bukti yang bisa diverifikasi. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya katakan, misal ya, nanti ada presiden Indonesia yang meninggal, kemudian saya katakan bahwa itu adalah kata-kata saya gitu. Ya saya bisa kan melakukan hal yang seperti itu, dan semua orang juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Makanya, ya kalau misalkan perdukunan ini saya harus sampaikan di awal begini ya. Kan banyak orang yang kemudian menggarisbawahi bahwa perdukunan itu adalah bagian dari tradisi Nusantara, sehingga dia harus dilindungi atau bahwa dia itu memang harus dipertahankan. Ya, karena sejarah lah. Iya, sejarah. Itu sebenarnya sama sekali enggak. Hampir sepenuhnya setan-setan dan ritual-ritual dukun di Indonesia itu impor dari luar. Impor. Misalkan tuyul. Tuyul baru muncul tahun 1935. Baru kemarin. Pas zaman Belanda baru munculnya itu. Jadi gini, kalau misalkan dalam Anda tahu tuyul muncul 1935 tuh dari mana? Karena tahun 1990-an Clifford Geertz pada waktu itu bukan meneliti tahun segitu, tetapi dia menjelajah tulisan-tulisan dan folklore masyarakat sampai tahun 1990-an sampai 1900-an gak ada yang namanya tuyul. Yang ada adalah setan gundul. Enggak saya ini ya. Iya, saya terasa sih. Itu ketawa kedengeran gak sih? Kedengeran. Kayak kuntilanak. Iya. Nah, tapi gini, di Indonesia itu khususnya di Jawa itu yang ada itu adalah setan gundul. Dan setan gundul itu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah mencuri uang. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa tuyul itu adalah hasil evolusi dari setan gundul. Tapi dari mana tiba-tiba setan gundul berubah menjadi tuyul? Itu gara-gara, ini hipotesis saya, gara-gara tahun 1927 itu banyak sekali orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk jadi mata-mata. Karena orang Jepang itu sudah memproyeksikan bahwa Nusantara ini akan dihabisi oleh mereka, mengalahkan Belanda dan sebagainya. Jadi sejak tahun 1927 itu mereka mengirim mata-mata ke Indonesia. Padahal mereka sebelumnya telah kontak dengan orang-orang Korea. Dan di Korea itu ada hantu pencuri uang namanya Doyeol.
yang doyol itu dalam terjemahan, dalam berbagai translasi dari Korea ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia, kemudian berubah menjadi tuyul, yang setan gundul itu akhirnya berubah. Jadi tuyul itu impor? Iya. Kuntilanak impor, genderuwo impor, apalagi. Itu semuanya impor. Jadi kalau misalkan kita menyebut bahwa yang terkait dengan perdukunan, yang terkait dengan tradisi-tradisi mistik kita itu adalah sesuatu yang sakral, original. Tidak juga? Enggak seperti itu. Itu baru kemarin baru munculnya. Gitu. Oh, bagus nih. Saya cuma percaya dukun-dukun sunat. Iya benar. Iya. Justru yang harus kita pertahankan itu adalah mentifactnya gitu, mentalitas. Jadi gini, kalau terkait dengan budaya, wujud budaya itu nggak boleh kita pertahankan. Nah, coba terangkan. Kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau ada satu masyarakat tertentu di Nusantara yang pakaian adatnya adalah misalkan hampir telanjang, maka itu nggak bisa dipertahankan. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena memang tidak layak untuk dipertahankan. Karena itu adalah masyarakat yang pada waktu itu memang belum memadai untuk menjadi modern. Nah, yang harus dipertahankan itu apa? Mentalitasnya. Jadi sama seperti orang-orang Jepang, ketika orang-orang Jepang di zaman dulu itu bawa samurai, mereka tidak mempertahankan wujud dari tradisinya, mereka mempertahankan mentalitas tradisinya. Jadi yang paling penting itu adalah mentalitasnya. Jadi ketika dukun-dukun Nusantara di zaman dulu itu berspekulasi, try and error, satu obat dicobain, sakit, cobain lagi, sakit lagi, sampai menemukan obat yang benar, yang mujarab. Itulah yang harus kita pertahankan sebagai tradisi. Tetapi bentuk obatnya seperti apa dan sebagainya ya harus diverifikasi secara modern. Secara medis, betul. Oke, kalau pakaian tapi sekarang kan misalnya pakaian-pakaian tradisional Indonesia ada yang berkebaya dan sebagainya. Nah itu kan juga ada orang-orang mengatakan, wah ini nggak bisa nih, harus ditutupi wanita. Tapi kan kebaya tuh tradisional Indonesia, gimana? Semua tradisi yang sehat itu adalah tradisi yang berubah dan berkembang. Tradisi mentok itu namanya primitif. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia di zaman dulunya berkebaya, sebenarnya kebaya juga adalah bagian dari budaya impor dari India, dan itu adalah dalam salah satu hipotesis pakaian budak. Jadi kalau misalkan kita pertahankan itu secara, maka kita sebenarnya mengakui dalam satu paradigma ya, mengakui bahwa kita itu adalah budak, kan seperti itu. Kalau jadi dari pemahaman itu ya. Iya, kalau dari pemahaman itu, dalam perspektif itu, dalam paradigma itu. Nah, makanya yang paling penting itu adalah soal berpakaiannya itu, bukan soal. Jadi kita kan bisa mengembangkan budaya Eropa itu di zaman dulu dan sekarang itu berbeda, tetapi ada ciri yang selalu sama. Mentalnya yang sama. Mentalnya yang sama. Okay. Wujud kebudayaannya itu enggak. Tapi dari YouTube Anda sendiri, Guru Gembul sendiri dan sebagainya, Anda tidak pernah memaksakan seorang wanita berpakaian tertentu tuh? Dalam keyakinan saya pribadi, perempuan itu harus menutup. Karena bagaimanapun laki-laki itu adalah makhluk visual. Dan karena makhluk visual maka tergoda pada hal yang seperti itu. Laki-laki tidak usah seperti itu karena perempuan tidak tergoda secara visual. Kecuali kalau badannya kayak Om Deddy. Tapi gini, kalau misalkan dilihat dari riwayat Nabi, seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menggerebek, memaksa atau apa. Bahkan tidak ada satupun dalil bahwa Nabi Muhammad mewajibkan atau memberikan hukuman pada perempuan yang tidak berhijab, misalkan tidak tertutup seperti itu. Jadi sebenarnya di dunia agama itu ada ranah yang hanya bisa dihakimi oleh Tuhan, dan ada yang bisa, dan ada yang bisa diputuskan oleh manusia. Yang diputuskan oleh manusia itu adalah terkait dengan fakta-fakta sosial. Jadi kalau misalkan ada baraya di sini yang kecolongan HP, kemudian terbukti bahwa HP yang mencuri HP-nya, maka itu manusia yang menghakiminya, dan agama menjudge bahwa manusia berhak untuk menghakimi itu. Tetapi kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang spiritual, yang gaib, dan itu terkait dengan larangan dan perintah yang tidak pernah dicontohkan tentang bagaimana hukumannya dan bagaimana larangannya, maka itu dipersilahkan kepada manusia semuanya untuk beristihad, untuk ngambil mana yang lebih baik. Jadi misalkan gini, saya mohon maaf, pelacuran sepanjang sejarah ada, dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Betul, dan itu katanya pekerjaan tertua di dunia. Iya. Itu kakaknya pernikahan. Pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Nah, ketika termasuk juga di Madinah
itu ada pelacuran, ada. Seluruh ulama tahu bahwa di Madinah itu ada pelacuran. Tetapi tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad menggerebek pelacuran itu. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak berdakwah di situ, tetapi alasan yang paling utamanya itu adalah pangkal dari pelacuran pada waktu itu adalah kebutuhan atas pangan. Ya. Karena itu, maka Nabi Muhammad disibukkan untuk membagi-bagikan makanan sampai tidak makan 3 hari 3 malam. Jadi fokusnya itu adalah amar ma'ruf dulu, berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan segala motif-motif kejahatan. Kalau berhasil di posisi itu, baru Nabi berani melakukan hukuman. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, maka ya tidak. Karena tidak ada usaha baiknya gitu ya. Tidak ada usaha baiknya. Pelacuran dihentikan, tapi tidak dikasih pekerjaan pelacurnya. Gitu iya, betul. Iya benar. Digerebek di sana sini, ditutup open BO. Malah lebih laku di situ. Malah. Iya benar. Aduh, saya nonton nggak ya? Tapi saya jadi ngerti. Jadi artinya sebenarnya oke lah. Setuju, walaupun kan banyak orang mengatakan ya kadang-kadang yang berhijab aja masih diperkosa kok. Iya, bahkan ada banyak yang fetishnya itu kan di situ. Fetish, oh iya ini kayak gilang kerudung. Iya. Bungkus kain. Gilang bungkus. Gilang bungkus, iya dibungkus. Wah gila itu. Nah, tapi kemarin tuh ada YouTuber berkedok sosial media nyamperin wanita-wanita non hijab di jalan, terus dipakein hijab sama cadar ya. Iya. Terus heboh tuh kan, heboh tuh. Tapi ternyata ketahuan juga katanya dia sendiri pernah nyuruh orang buka hijab. Iya. Iya. Nah, tapi sampai sekarang videonya belum dihapus juga. Terus dia bilang ya ini intinya buat demi konten lah, intinya konten. Iya. Nah ini kan, ini konten settingan. Ini kan tolol kan. Iya. Tapi gini nih, kalau misalkan ada perempuan kemudian yang memaksa, saya juga sempat kemarin nonton channelnya sedikit sekali, tapi jadi kesal sendiri karena visinya yang pertama katanya adalah untuk membuat perempuan bercadar, tapi di situ diekspos si perempuan yang seksinya dengan pahanya, dengan belahan dadanya dan sebagainya diekspos di awal gitu. Iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Kenapa waktu seksinya lu ekspos ya? Iya kan tujuan utamanya itu adalah untuk menutup auratnya. Kenapa malah auratnya diumbar di situ, di media, di tempat orang jauh lebih banyak menyimaknya gitu, melihatnya. Dari situ aja sebenarnya udah ada masalah di situ. Dari situ aja gitu. Udah ada masalah. Jadi apakah ini benar-beneran atau konten doang gitu. Tapi kita lepas dari prasangka, kita nggak bisa menghakimi dengan prasangka. Cuman kalau misalkan ada pemaksaan yang seperti itu kemudian dipublish, maka penistaan agama itu terjadinya di situ. Di mananya nih? Di ketika ada orang-orang yang mendemonstrasikan agama yang dipaksakan atau agama yang orang lain didorong untuk sesuai dengan pemahaman agamanya, kemudian itu diekspos, maka di situ ada penistaannya. Kan yang dimaksud dengan menistakan itu membuat rendah. Ketika ada Om Deddy juga kan barusan menyebut itu adalah tolol. Jadi banyak orang pada akhirnya yang mendefinisikan yang tolol itu bukan perempuan itunya, tapi hijabnya. Orang yang berhijab semuanya kayak gitu, orang-orang yang mengikuti sunnah semuanya kayak gitu dan sebagainya. Kan jadi banyak orang yang berpikir seperti akhirnya itu. Jadi membuat negative thinking kepada semua orang-orang seperti itu gitu maksudnya. Iya. Ini saya pakai jenggot kayak gini tuh dipecat dari sekolah. Dari sekolah yang ini gitu, gara-gara ini. Jadi karena apa? Karena berpikirnya bahwa kalau orang menggunakan atribut yang seperti itu berarti ada frame besar gitu yang sudah dibuat gitu. Dan frame-frame itu dibuatnya bukan oleh media-media musuh, oleh apa, tetapi oleh mereka sendiri. Oleh mereka sendiri ya. Itu yang jadi masalah, jadi masalah. Iya benar juga sih. Iya sih, memang ya masuk akal karena sebenarnya dan saya mengatakan tolol memaksa pakai hijab karena satu itu buat konten. Ya saya juga setuju ngomong tolol, tapi kan saya guru jadi nggak berani ngomong itu. Iya betul. Karena konten gitu, maksudnya Anda kalau bikin konten bisa konten berapa harga outfit lu gitu loh, maksudnya bukan masa pakai hijab tapi terus udah gitu seksinya diambil dulu, udah gitu ketahuan lagi Anda pernah nyuruh orang buka hijab kan. Waduh, ini yang merusak agama ya Anda sendiri gitu. Itu penistaan. Penistaan maksudnya. Iya, itu penistaan. Karena menganggap, membuat agama sendiri itu direndahkan, dihujat, dihinakan, dijelekan. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya. Dan lucunya adalah yang menghina menghujat juga kebanyakan umat Islam juga karena nggak setuju dengan perilaku seperti itu yang masih waras-waras ini. Iya. Iya benar. Tapi kalau Anda menganggap di Indonesia ini sebenarnya ada Islamofobia tidak sebenarnya? Saya agak sedih untuk menyebut ini, tapi ini harus digarisbawahi ya, karena banyak sekali orang yang tidak mau menerimanya.
Tetapi pada dasarnya memang dunia ini sekarang sangat Islamofobia. Kenapa tuh? Di Amerika Serikat misalkan 33% orang itu menganggap bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, identik dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang primitif. Dan itu harus diakui. Saya juga harus menyebut misalkan, ini jarang sekali disebut, tapi harus saya sebut. Misalkan begini ya, di Eropa itu kan menerima banyak sekali pengungsi dari Timur Tengah. Dan tak lama setelah itu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan meningkat di sana. Dan kalau misalkan di sana akhirnya muncul Islamofobia, siapa yang salah? Jadi sebenarnya gini, yang saya pahami begini, Islam itu dibajak sekarang itu. Islam itu dibajak oleh sekelompok orang yang sebenarnya tidak berislam, tetapi mereka menuhankan ego mereka. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak tahu bahwa mereka itu memperjuangkan egonya, mereka hanya mengira bahwa mereka memperjuangkan agamanya, tetapi gara-gara kebodohannya itu, maka dia benar-benar menghancurkan merusak Islam. Agamanya sendiri. Misalkan ginilah, salah satu yang membuat Islamofobia di dunia terjadi itu adalah kejomplangan antara sains, antara ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam dengan jumlah yang ada. Dalam syariat Islam, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang utama. Bahkan itu yang disebut sebagai penopangnya iman. Iman itu gak sah tanpa ilmu pengetahuan. Dan karena itu, maka di dalam Al-Quran itu dipenuhi. Saya katakan dipenuhi ayat-ayat yang memerintahkan tentang mencari ilmu pengetahuan, menghormati orang-orang yang berilmu, menganggap bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih hebat daripada mujahidin dan sebagainya, itu dipenuhi dengan yang seperti itu. Jadi pesan-pesannya itu banyak. Nah, tapi kenapa pesan-pesan itu sekarang di dunia Islam itu tidak ada? Karena muncul karena Islam itu dibajak oleh orang-orang yang kemudian sekuler, yang mengatakan bahwa misalkan nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar bahasa Indonesia, itu kan ilmu duniawi. Yang paling penting itu adalah ilmu akhirat, fikih, hadis dan sebagainya, balaghah, nahwu, sharaf dan sebagainya. Saya katakan begini, baraya semua di sini. Saya mohon maaf ya. Ini gara-gara saya ngomong seperti ini, saya dianggap sebagai menghujat agama Islam. Padahal saya demi Allah memperjuangkan Islam. Tapi saya katakan begini, dalam Islam itu sekularisme itu tidak ada atau dilarang, karena dalam Islam itu kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kita pada Tuhan. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas, dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ. Ilmu akhirat itu adalah misalkan fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari nafkah, cari duit. Ya, gitu kan? Dan itu ada dalam Ihya Ulumuddin bab yang pertama tentang ilmu itu, ada ceritanya seperti itu. Nah, tetapi yang sekarang itu ketika umat Islam sekarang kesenjangan antara populasi dengan sains yang mereka ciptakan itu sedikit, mereka kemudian mengatakan, ya, yang paling penting mah kan kita mencapai surga, mendapatkan akhirat yang lebih baik dan sebagainya. Nah, pahaman-pahaman seperti inilah yang membajak Islam. Dan akhirnya Islam itu menjadi tertinggal gara-gara orang yang sebenarnya tidak menguasai sains, kemudian dia mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati, maka dia katakan sains itu nggak penting karena yang paling penting itu adalah nahwu sharaf gitu. Ini bahaya loh sebenarnya. Dan inilah yang terjadi di dunia Islam. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Islam itu di akhir zaman akan benar-benar hancur gara-gara banyak pemuka-pemuka agama yang jahat. Pemuka agama yang jahat itu sampai disebut oleh Ibnu Abbas itu sebagai, kasar ya, tapi ini Ibnu Abbas yang nyebut ini adalah anjing-anjing neraka. Jadi mereka yang menggunakan agama tetapi untuk kepentingan pribadinya dan akhirnya menyesatkan umat manusia. Jadi Islam difitnah, Islam sekarang banyak fitnah di seluruh dunia itu gara-gara ada orang yang tadi itu yang balik lagi di awal, dia tidak konsisten dalam kebaikan, dia tidak konsisten dalam kemanfaatan kepada masyarakat. Tapi dia menikmati statusnya. Karena dia mengakui seperti itu secara sepihak dan masyarakat setuju walaupun pernyataannya sepihak. Oke. Kenapa masyarakat bisa setuju? Kenapa masyarakat bisa setuju? Betul. Ada lingkaran setan di situ. Masyarakat bisa setuju karena didoktrin. Masyarakat didoktrin, kenapa misalkan masyarakat kemakan doktrin itu? Karena masyarakat setuju dengan adanya doktrin itu. Jadi ada lingkaran setan di situ. Jadi kalau misalkan kita mulai dari apa alasan masyarakat itu suka dengan atau setuju dengan doktrin itu? Yang namanya doktrin itu adalah klaim yang dipaksakan. Klaim yang kamu gak usah rasional-rasional amat, yang penting kamu terima ini apa adanya. Seperti itu.
Dan itu ada dalam ranah agama. Jadi kalau misalkan dalam agama dikatakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, itu tidak bisa dilogikakan karena kita hanya bisa memahami sesuatu yang terbatas. Tidak ada yang bisa kita pahami pada ranah yang tidak terbatas. Nah, jadi ketika misalkan kita menyebut Tuhan begini dan begitu, kita hanya bisa menerima doktrin itu tanpa bisa merasionalisasikannya. Ini kan sama seperti ada misalnya orang komen di Instagram gitu ya. Misalnya nih ada orang lagi jalan-jalan ke Paris gitu ya, lagi jalan-jalan ke Paris. Terus di bawahnya ada yang komen, itu hanya kenikmatan dunia, kenikmatan aslinya tuh nanti, bukan sekarang. Iya. Itu kan menurut saya aneh sekali itu ya. Salah satu senjata dari orang-orang yang terdoktrin itu adalah bukti mereka itu adalah bukti yang tidak bisa diverifikasi. Surga neraka itu nggak bisa diverifikasi sekarang. Iya betul. Nah makanya orang-orang yang terdoktrin itu ciri khasnya itu adalah dia mengajukan bukti-bukti yang tidak terverifikasi. Misalkan begini, Pak Deddy, kenapa terlambat datang ke sini? Ini sudah takdir ilahi. Ya udah nggak bisa dijawab. Gue jawab pusing gitu kan. Ya kan? Iya. Ya udah ya, bener juga selesai. Ya. Iya ya. Nah itu kan terdoktrin sebenarnya. Ada temannya teman saya itu yang kalau ngomong sama dia tuh bener-bener capek gara-gara nggak bisa ngomong lagi gitu. Iya sama. Saya punya juga, saya punya tuh. Banyak berarti kayak gitu. Saya lagi sakit. Saya lagi sakit. Terus saya lagi sakit. Wah, gue mesti nyari dokter ini. Terus bilang udah hidup mati tuh di tangan Allah. Ya nggak gitu juga bos. Iya memang, tapi nggak gitu bos. Nah, pernyataan itu mendekati kemusyrikan. Itu mendekati kemusyrikan. Karena itu mengklaim perbuatan Tuhan. Oh. Misalkan Pak Deddy tadi misalkan datang terlambat ke sini atau enggak, ya segala sesuatu itu memang perbuatan Tuhan. Iya. Benar kan? Macet misalnya, Iya, macet misalkan itu semuanya adalah perbuatan Tuhan. Tetapi kalau misalkan manusia yang mengklaim perbuatan Tuhan itu, apa itu nggak kurang ajar namanya? Jadi misalkan kalau dia nonton gak ya? Kalau temen gue sih kayaknya nonton. Gue benci banget sama tuh orang. Ini video ini kayaknya banyak dislike-nya deh. Gak apa-apa, dislike YouTube udah gak ada. Oh iya. Iya bener, karena ketika segala sesuatu, saya sampai ngomong gini sama dia. Bro gini bro, lu ketika debat sama gue, segala sesuatu lu balikin ke agama, mending gak usah ngomong deh. Gue bilang, gimana gue mau jawabnya gitu maksudnya. Iya bener. Iya dong. Iya selesai. Ya udah selesai gitu lah. Mau gimana? Takdir kata dia. Iya. Lah takdir, iya. Terus ya kalau gue susah, kalau gue nggak punya duit ya memang takdir. Hah? Tapi lu pinjam duit sama gue bukan takdir bangsat. Takdir dari mana itu? Dulu ada ulama yang ketemu sama orang kayak gitu. Terus si orang itu tuh ngomong dikit-dikit takdir. Si ulama itu langsung ngegampar dia. Nggak, kok Pak Ustadz kenapa saya digampar? Takdir gitu. Ya udah, lu jangan protes kalau digampar orang itu takdir gitu. Iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Iya. Berarti apa? Pola pendidikan atau iya dong, pola pendidikan dan ya itu tadi senjata. Iya, senjata itu. Dan bukan hanya pola pendidikan, pada akhirnya mereka itu mengharamkan pendidikan. Melarang pendidikan karena ngapain sih belajar lama-lama di situ, toh nanti juga nggak dibawa mati. Nah kan yang banyak kan pernyataan-pernyataan yang uang juga nggak dibawa mati. Iya itu dia. Orang yang bilang uang nggak dibawa mati itu adalah orang-orang yang egois dalam agama itu. Begitu ya? Iya itu egois karena visi. Karena kata-kata itu juga nggak ada di Quran ya? Bukan hanya nggak ada di dalam Al-Quran, tapi kata-kata itu mengkhianati Al-Quran. Mau gimana ceritanya mengkhianati Al-Quran? Kan setiap muslim itu diwajibkan untuk bermanfaat, setiap muslim itu diwajibkan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu, dan kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka pendusta agama. Gimana caranya bantu kalau mereka nggak punya duit? Iya itu. Nah jadi yang diharuskan dalam agama Islam itu adalah memiliki akses kekayaan yang luar biasa, tetapi hidup sederhana. Bukan hidup sederhana gara-gara nggak punya duit, kemudian mengklaim bahwa ini adalah takdir ilahi. Enggak. Atau mungkin mereka mencari pembenaran karena mereka ya udahlah gitu ya. Mencari pembenaran. Iya. Orang-orang yang frustasi, orang-orang yang apa? Ketika misalkan gini, saya
frustasi gara-gara saya miskin. Untuk menghindari rasa penyesalan, rasa sakit hati saya, maka saya harus limpahkan kesalahan pada orang lain atau pada sesuatu yang tidak bisa lagi saya protes gitu, yang hanya bisa pasrah di situ. Gitu. Jadi kamu miskin, ya sudah takdir ilahi gitu. Misalkan kan seperti itu adalah secara psikologis. Ya Pak Deddy pasti tahu lah ya. Secara psikologis itu kan sebenarnya untuk mengurangi rasa frustasi. Mengurangi rasa ketidakmampuan mereka, depresi mereka gitu kan. Atau kalau tidak seperti itu mereka akan menyalahkan pihak yang lain. Ini pemerintah nggak benar, ini gubernur nggak benar, ini ada elit global yang menguasai dunia ekonomi sehingga saya menjadi seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Cara termudah untuk bisa mengurangi rasa sakit hati kita itu adalah mencari kambing hitam yang bisa disalahkan tanpa mereka bisa mengklarifikasinya. Oh ya, menarik, benar. Karena paling mudah memang seperti itu. Iya. Paling mudah. Nah, ini kan apa bedanya ketika ISIS zaman dulu tuh, ya. Terus tiba-tiba dijanjikan 72 bidadari dan sebagainya. Jawaban begitu kan? Iya. Saya pernah bikin video bidadari dalam Islam itu nggak ada. Lu pernah bikin video gitu? Iya, pernah bikin video kayak gitu. Terus Anda di cancel tidak? Enggak. Tidak. Saya argumentatif. Coba gimana? Bidadari dalam Islam tidak ada. Jadi seperti ini ya, Nabi Muhammad itu sering mengeluarkan pernyataan. Kalau kamu sedekah, maka kamu akan dapat pahala sekian. Kalau kamu kalau kamu misalkan melakukan dosa ini, kamu akan masuk neraka sekian. Tapi kalau misalkan kita telaah, sebenarnya secara tekstual banyak di antara dalil-dalil itu yang bertentangan satu sama lain secara tekstual. Misalkan dikatakan bahwa dosa riba yang paling ringan itu sama seperti menzinahi ibu, padahal menzinahi ibu lebih besar dosanya daripada berzina, dan zina itu sebenarnya adalah salah satu dosa yang paling tinggi. Jadi bagaimana mungkin dosa yang paling tinggi itu sebenarnya ada di bawah dan di bawahnya lagi sebuah dosa yang namanya riba. Misalkan seperti itu. Nah, mungkin dong. Nggak mungkin. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad itu selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan siapa yang menerimanya. Setiap penerima yang... Jadi kalau misalkan gini, kalau ini misalkan ya, kalau Ali bin Abi Thalib bertanya apa amalan terbaik, Nabi akan menjawabnya jihad fisabilillah. Tapi kalau yang bertanyanya adalah Ibnu Mas'ud, maka yang dijawab itu adalah sholat tepat pada waktunya. Kan nggak konsisten. Sebenarnya bukan tidak konsisten, tapi siapa yang bertanya? Iya. Kita melihat kelebihan dan kekurangan orang itu kan intinya kan. Nah, ketika Nabi Muhammad misalkan mengatakan bahwa siapa yang melakukan jihad fisabilillah kemudian dia meninggal dan dia mendapat bidadari 72, itu kepada masyarakat awam, orang-orang Arab Badui yang belum lama berislam. Kalau yang sudah lama berislam, jangankan surga itu kenikmatannya gak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat Allah. Jadi yang paling penting itu adalah keintiman dengan Tuhan, itu adalah puncak dari kenikmatan seorang muslim. Nah, kan ini nggak konsisten, yang satu diiming-imingi dengan bidadari yang sekian, tetapi di sisi lain jangankan bidadari, sorganya aja gak ada apa-apanya kenikmatannya, kan seperti itu. Nah, karena apa? Karena Nabi Muhammad melihat siapa yang berbicara di depannya, siapa yang bertanya. Kalau misalkan yang bertanyanya itu adalah misalkan orang-orang yang dekat dengannya, misalkan Umar atau Ali atau yang semacam itu berbeda jawabannya dengan, makanya pernah Abu Hurairah itu dituduh untuk menyembunyikan satu hadis. Kenapa kamu menyembunyikan satu hadis itu? Kata beliau itu, kalau saya mengatakan pada kamu akan menggal saya. Jadi nggak akan dikasih tahu. Kasih tahu dong, nggak akan dikasih tahu. Dan sampai sekarang itu rahasia, nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah ada satu sahabat yang mendapatkan jawaban yang berbeda dari jawaban yang lain. Nah, karena itu maka sebenarnya Islam itu harus dipahami sesuai dengan siapa yang bertanyanya. Jangan kepada orang yang baru masuk Islam atau kepada langsung diberikan kewajiban yang ini itu gitu. Ya nggak bisa juga seperti itulah. Pusing langsung. Ya. Berarti kalau dijanjikannya cewek, berarti ya doyannya cewek mungkin begitu. Iya. Orang jadi emang cowok mana yang nggak doyan cewek sih sebenarnya? Ada banyak sekarang. Oh iya sih. Pernah diundang di sini ya? Ya, masalah. Iya. Jadi tergantung siapa yang bertanya, apa dilihat, apa kebutuhannya, apa keinginan, apa nafsunya mungkin ya. Iya, seperti itu. Wow. Jadi keluasan itulah yang kemudian gagal kita rekam, gagal kita dokumentasikan karena ya tadi itu ada banyak doktrin. Jadi kita tuh lebih banyak doktrin daripada
Dan lucu ya kalau saya bilang lakukan ini, misalnya di doktrin melakukan ini demi ini, nanti di sini ada 72 bidadari dan sebagainya, artinya amalan tersebut dikerjakan bukan untuk Tuhannya Iya, gitu, bukan. tapi untuk mendapatkan 72 bidadari kan begitu larinya kan. Iya dong, kan ada janji tersebut kan. Jadi kalau misalkan di kemudian hari ada orang-orang yang Islamofobia, ya wajar lah dalam konteks itu. Makanya jangan salahkan orang-orang yang Islamofobia. Mari kita sama-sama perbaiki diri. Umat Islam itu sekarang ada dalam fitnah besar yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Maka kita harus memperbaikinya, menyelesaikan masalahnya, bukan kemudian berlindung dan kemudian mencari-cari pembelaan diri untuk meredakan frustasi. Saya terlalu emosi nggak sih? Enggak. Kan soalnya katanya ada orang-orang atau pemuka agama yang dipersekusi, yang di mana gitu. Pak Mahfud kemarin sempat ini kan ngomong kan, berapa sih yang ditangkap polisi itu berapa sih? jumlah ustadz ada berapa sih? Yang ditangkap berapa sih? Iya, kalau semuanya baru ada protes. Iya, ini menarik nih. Nah, tapi apa yang membuat akhirnya, tadi sudah dijawab ya bahwa ilmu pengetahuan dan sebagainya itu yang akhirnya ditinggalkan ya. Iya. Ada banyak hal yang membuat kita meninggalkan ilmu pengetahuan, tetapi salah satu yang tadinya itu adalah sekularisasi. Jadi ada dikotomi antara orang-orang Islam itu, misalkan kalau belajar nahwu sorof itu dianggap sebagai bekal masuk surga gitu. Sedangkan kalau belajar matematika itu enggak gitu. Padahal kalau belajar matematika itu ya haruslah, zaman sekarang tuh harus kan. Iya benar. Jadi emang kita bisa ngitung zakat tanpa matematika kan nggak bisa. Ya juga. Iya juga benar. Iya. Benar. Nah kalau misalnya kita bicaranya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kan ini kayaknya udah sangat sulit sekali nih. Ini udah kecebur ke jurang banget nih. Ya, seperti yang dikatakan sama Nabi, ini adalah keniscayaan di akhir zaman. Tapi kata Nabi, pasti akan ada orang-orang yang akan membela terus-terusan sampai mati. Islam yang tidak dibajak itu. Jadi saya tidak tahu jalan saya ada di mana, tapi dengan seluruh hati nurani saya ingin ada di sana. Saya ingin ada menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam walaupun orang-orang tidak mengenalinya lagi. Oke, Islam yang benar ya. Iya, benar itu relatif. Klaim ilahi ya. Yeah. Benar itu klaim ilahi, tapi sepanjang yang saya upayakan, saya ada di sana. Saya berusaha untuk ada di sana. Apakah banyak musuhnya? Haters itu banyak banget sih. Banyak ya? Banyak. Salah ngundang kita juga ini juga. Iya, makanya ini kayaknya. Salah. Banyak yang request gitu. Banyak yang request. Iya. Banyak yang request. Maksudnya kita ngundang yang bilang, ini mikrofon buatan Cina, kafir gitu. Oh ini mikrofon buatan kafir ya? Iya. Ya salah sendiri kita kenapa nggak bisa bikin? Ya itu dia masalahnya, itu. Iya kan wajib kita bikin seperti ini. Iya benar. Kan, benar. Visi umat Muslim itu bermanfaat buat orang lain. Iya benar. Kalau kita bisa bikin ya kita nggak pakai buatan kafir. Iya. Orang kita bisa bikin lebih bagus gitu ya. Iya kan kalau lebih bagus ya orang nggak pakai, kita buatan kita sendiri gitu. Kalau tidak ada ya emang bagus. Gimana dong? Iya. Tapi memperjuangkan ini kan tidak mudah ya bro ya. Maksudnya, nah pertanyaannya adalah saya juga mengenal ada beberapa orang yang sebenarnya menurut saya pintar. Sekolah S1, S2. Yeah. Tapi menganut seperti itu gimana tuh penjelasannya? Ada yang S3 seperti itu, nah, bahkan ada yang profesor seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu ISIS ketika meledakkan 9/11. Iya. Dia kan bisa nyetir pesawat, Bos. Iya. Bukan orang bodoh, Bos, ini, Bos. Iya, bukan. Yang dijanjikan bidadari itu, Bos. Iya. Nah, berarti bertolak belakang dong dengan yang tadi kita bicarakan. Kan yang menggerakkan kita itu bukan intelektualitas, yang menggerakkan kita itu adalah hati. Bahkan ketika kita bisa berintelektualitas itu kan sebenarnya juga adalah dorongan hati. Hati itu adalah kehendak. Kehendak itu kemudian punya dua anak buah. Yang pertama akal, yang kedua rasa. Akal itu pada akhirnya ketika diasah kemudian mendapatkan metodologi tertentu maka dia disebut sebagai intelektual. Rasa itu namanya emosional, tetapi kemudian ketika dia diasah terus dengan spekulasi mistik makanya namanya menjadi spiritual. Nah, kalau misalkan sejak awal hatinya udah busuk,
maka dia mau seintelek apapun dia tetap akan jadi busuk, dan kecerdasan makin itu akan, busuk berarti. Iya. Kecerdasannya akan Digunakan untuk kebusukan. Kebusukan, gitu. Iya. Jadi kan hati itu, saya pengen makan, maka otak akan berpikir bagaimana caranya supaya saya mendapatkan makanan, dan rasa itu akan memverifikasi apakah makanan itu layak untuk masuk ke dalam mulut saya, kan seperti itu. Nah, jadi akal itu gak ngaruh sama sekali terkait apa yang tindakan apa yang dia lakukan, apakah baik atau buruk. Jadi dalam pengertian tidak benar dikatakan orang semakin pintar, semakin kaya, semakin jahat. Tapi orang jahat jadi kaya jadi pintar makin jahat gitu. Karena dia punya. Jadi orang-orang kaya itu bukan makin jahat, tetapi dia memiliki semakin besar akses untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Iya. Kalau di awalnya sudah jahat, makin gila lagi jahatnya. Iya. Karena sekarang aksesnya terbuka untuk melakukan hal tersebut. Iya. Iya, ini masuk akal nih, betul. Makanya kewajiban kita untuk mengakses sebesar-besarnya. Mau itu kekayaan, mau itu intelektual, mau itu bisnis, media dan sebagainya, itu kewajiban kita, karena dari situ kita bisa mengukur iman kita, apakah kita di situ bisa berbuat menjadi baik atau jahat. Ya kalau misalkan kita masih krocok-krocok kayak gini gitu, nggak ngerti apa-apa gitu, kemudian kita ingin melakukan perubahan, ya akses kita kan terbatas. Sedangkan visi hidup kita itu besar. Iya, betul. Wow, ini dalam banget ya bicaraannya ya, luar biasa loh. Sampai saya dengerin Anda bahas tentang aliens dan sebagainya. Anyway, kenapa pada saat itu bahas tentang aliens ya? Apa ada yang nanya? Bahas alien? Saya punya bahasan banyak tentang alien, tapi salah satunya gini, karena saya paham bahwa Islam itu adalah sesuatu yang menyeluruh, maka saya tidak mungkin bahas agama dalam konteks tradisi terus-terusan. Saya harus bahas sains, saya harus bahas filsafat, karena itu semua adalah bagian dari agama saya. Jadi kalau misalkan saya bahas alien, saya sampaikan di situ bahwa ketika saya bahas alien, saya tidak membahas alien. Saya katakan sejak awal, kalau ini hipotesis, maka saya katakan ini adalah hipotesis. Kalau saya katakan ini adalah pernyataan, saya sebut itu adalah pernyataan. Dan kalau misalkan saya katakan bahwa fisika itu sebagian besarnya itu halu, itu juga saya katakan seperti itu. Jadi bukan berarti saya sains misalkan sepenuhnya sains. Kadang-kadang saya juga mengkritik sains kan. Ya, ada sains yang kadang-kadang dimakan oleh ideologi tertentu seperti yang di Barat dan di Indonesia juga. Ada filsafat juga yang sebenarnya ditunggangi oleh pihak yang lain dan kemudian berubah namanya menjadi teologi dan lain sebagainya. Tapi ya saya sampaikan itu seperti itu sebagai bagian dari produk pikiran saya bahwa agama itu adalah sistem menyeluruh, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang doktrinal dan transendental. Gitu. Anda ini basicnya apa sih? Pendidikan. Guru SMA. Guru SMA. Tapi SD, SMP pernah. TK juga pernah. Guru agama? Bukan. Guru apa? Saya bilang nggak sih, saya merahasiakan. Tapi ya udah saya jawab aja. Saya guru PKN. Guru PKN? Iya. Oh. Sekarang. Bukan guru matematika ya? Bukan. Oke. Lalu kenapa dari guru PKN tapi konten-konten Anda larinya ke agama? Nah, cerita awalnya itu adalah jadi saya tuh sebenarnya dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf, saya tuh benci banget sama sistem pendidikan di Indonesia. Dan saya banyak nonton konten Pak Deddy dulu yang membahas tentang pendidikan. Sampai dan sekarang. kita ada dalam satu frekuensi yang sama, di mana sistem pendidikan kita tuh ngaco gitu. Iya betul, memang. dan karena ngaco, maka saya katakan kepada murid-murid saya di kelas saya, kalian bebas mau belajar apapun dan pertanyaan apapun sebisa mungkin akan saya jawab. Oke. Dan di kelas saya, siapapun berhak untuk bertanya tentang tema apapun. Dan saya berjanji, saya akan komitmen untuk sebisa mungkin menjawabnya dengan setuntas-tuntasnya. Begitu. Dan itu alasan saya masuk ke PKN, karena lebih enak, lebih bebas untuk itu. Tidak ada tekanan kurikulum. Dan saya tidak mau jadi PNS atau tidak mau sertifikasi dan lain-lain karena takut untuk mendapatkan tekanan itu. Tapi ketika saya mencoba untuk metode itu, ternyata waktunya tidak cukup karena siswa bertanya itu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mendapatkan akses informasi yang jauh lebih banyak daripada yang guru-guru mereka miliki kan. That's the problem, bos. Jadi kalau guru-guru zaman sekarang menganggap bahwa anak-anak kamu harus gini, itu ya dalam posisi itu guru itu nggak tahu diri karena dia sebenarnya ketinggalan informasi dibandingkan anak-anak kita. Nah, ketika si anak-anak itu bertanya banyak, ternyata pertanyaan mereka itu dalam-dalam filosofis yang ketika saya berikan kebebasan kepada mereka untuk itu. Nah, makanya saya bikin channel YouTube. Nah, channel YouTube itu awalnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid saya. Dan ketika murid-murid saya berkembang di dunia maya,
Nah, maka saya jadikan itu sebagai konten. Atau kalau misalkan saya lagi malas, saya pengen curhat untuk apa ya saya sampaikan di situ. Gitu. Jadi makanya konten. Tapi kan frame-nya kebanyakan agama kan? Enggak sih, kurang dari 1/10-nya konten saya agama tuh. Filosofi juga Iya, gitu ya? filosofi juga ya. Ya karena itu sebenarnya ya bagian dari perintah. Nah, Anda gimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Kan bro sendiri tidak mungkin menguasai semua hal. Ya makanya hal yang pertama yang selalu saya tekankan di channel saya itu adalah bahwa saya bukan sumber informasi. Saya guru dan karena itu maka saya hanya memberikan fasilitas untuk berdiskusi. Jadi saya tidak pernah mengklaim kebenaran dan tidak pernah menyatakan apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang benar. Berarti Anda juga harus tetap belajar dong? Ya tentu saja, belajar itu gak bisa berhenti. Kalau misalkan belajar berhenti itu orang mati aja daripada dia berhenti belajar kan. Nah jadi saya katakan kepada murid, saya katakan kepada subscriber, jadi kalau Baraya 100% percaya pada apa yang saya katakan, itu berarti Baraya salah. Kalau misalkan tidak setuju sepenuhnya, itu juga berarti Baraya salah. Jadi yang sebenarnya itu adalah, saya kan sering di konten-konten video saya itu, kalau ada yang mengkoreksi saya pin yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah pertanggungjawaban saya karena saya tidak mengklaim kebenaran itu. Saya tidak menguasai semua hal. Kalau ada yang tidak setuju dengan Anda pin? Bukan tidak setuju. Kalau ada yang mengkoreksi saya dan itu memang Benar. benar atau berdasarkan argumentasi tertentu, maka saya pin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan saya misalkan nyimpen nomor handphone saya di belakang, di bawah deskripsi. Itu kalau misalkan ada yang protes, wujud pertanggungjawaban saya itu ada di situ. Kalau misalkan mau debat, mau apa ya, mangga silahkan. Bukan berarti saya mengklaim kebenaran, bukan berarti apa. Jadi kenapa ini misalkan guru gembul pinter-pinter amat dan sebagainya. Kalau ada yang memuji seperti itu, sebenarnya bukan saya yang pinter, tapi mereka yang kurang. Karena akses informasi. Bangsat. Iya. Maaf ya. Wah, itu jawaban bisa gue pakai. Enggak, jadi ya intinya mah adalah saya nggak mengklaim kebenaran. Ini adalah ajakan untuk diskusi sama-sama gitu. Jadi kalau misalkan banyak video-video saya yang salah dan sebagian besar video saya mengandung kesalahan dan ketika kesalahan-kesalahan itu fatal saya take down sendiri, saya simpan jadi pribadi gitu karena memang itu ada kesalahan yang terlalu fatal. Saya bikin remake-nya misalkan di ini yang selanjutnya. Berarti terbuka untuk mendapatkan masukan, ilmu dan sebagainya. Ya iyalah, dasar dari ilmu pengetahuan itu adalah keraguan, termasuk meragukan apa yang kita pahami sendiri. Oke. Pernah menghadapi misalnya isu-isu radikalisme dan sebagainya? Banyak dan diancam. Diancam juga? Ya, ancaman pembunuhan, tapi baru cuap-cuap di ini sih di kolom komentar gitu ya. Kalau ancam bunuh, cuap-cuap di komentar kan ketahuan ya. Gimana sih? Iya. Bisa ke cyber. Tolong emailnya. Dicebuin. Iya, karena misalkan ancaman pembunuhan itu terjadi beberapa kali dan itu biasanya terkait dengan agama. Makanya kenapa agama yang menjadi dasar dari moral kita justru kita jadikan sebagai alat untuk mengancam pihak lain. Kalau saya misalkan ngebahas sains, banyak yang menghujat saya gara-gara saya benar dan salah, kan mereka nggak sampai mengancam pembunuhan. Ini Anda diancam pembunuhan karena agama? Iya. Kan jadi agama yang awalnya jadi menyeramkan dong agama itu? Iya makanya itu agama dibajak itu gara-gara itu kan. Anda nggak takut? Enggak. Sampai batas kalau misalnya itu adalah ancaman pembunuhan dan semacamnya ya nggak takut. Tapi kalau misalkan saya tuh sebenarnya juga rada takut terkait dengan keluarga saya karena saya tuh family man gitu. Makanya please ya yang udah tahu identitas saya gak usah disebut-sebut lagi, gak usah apa. Saya pengen tetap hidup normal. Saya akan mempertanggungjawabkan seluruh hal yang saya sampaikan secara intelektual. Jadi makanya nomor kontak saya itu saya simpan di situ. Tetapi kalau misalkan terkait dengan masalah-masalah pribadi gitu, itu kan agak mengkhawatirkan. Apakah orang yang mengancam untuk membunuh orang lain seperti itu karena perdebatan atau karena tidak setuju dengan Anda bisa disebut orang karena yang salah beragama? paham. Karena salah paham. Karena salah paham. Ya, bisa disebut orang yang beragama. Iya. Agama secara formal ya mereka beragama secara formal. Ya, secara formal kan tinggal di KTP doang. Iya, tapi kan gini Pak Dedi, ada hal yang harus disampaikan. Agama itu kan tidak definitif. Dan karena itu maka sebenarnya orang beragama itu secara definisi juga nggak ada. Sama seperti orang ateis itu secara definitif tidak ada. Karena nggak ada yang bisa menerjemahkan nggak ada yang bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan ateisme gitu. Jadi sekarang yang dimaksud dengan agama itu adalah agama formal.
Kalau misalkan agama spiritual, kita nggak bisa memverifikasinya. Kalau misalkan agama itu adalah konseptual, maka tidak ada penjelasan definitifnya. Jadi satu-satunya penjelasan agama itu apa ya secara formal. Ya, tertulis gitu ya. Iya, tertulis. Ya makanya itu yang saya protes tadi bahwa ini gimana caranya menilai agama saya angkanya 5 dari soal tanya jawab gitu. Dan orang lain yang ngasih nilai. Dan orang lain yang ngasih nilai. Anda siapa ngasih saya nilai agama, saya bilang gitu kan. Anda bukannya harusnya itu vertikal, kenapa jadi tanya jawab. Ini bukan masalah agama saya jelek, ingatan saya lupa namanya siapa kan. Iya. Iya dong, harusnya kan seperti itu. Wah, tapi kalau kita bicaranya tentang agama ini tidak akan pernah ada habisnya. Iya, dan ada orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah alasan untuk perang. Iya. Agama ini adalah machine of war. Iya. Karena agama ini Anda tidak lagi bisa melihat ras seseorang, suku, itu nggak bisa. Kalau misalnya orang kan misalnya tidak suka dengan ras tertentu, tidak suka dengan suku tertentu, kelihatan dari kulitnya, kelihatan wajahnya, kelihatan cara ngomongnya, kelihatan. Ketika bicaranya tentang agama, maka ras, suku dan sebagainya nggak kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya itu pernyataan yang kurang lengkap sebenarnya. Kurang lengkap? Coba dalam pikiran saya ya. Coba dibenarkan. Jadi agama itu bukan mesin perang. Sebenarnya mesin perang itu adalah segala sesuatu yang kita hargai. Yang kita hargai. Iya, segala sesuatu yang kita hargai. Nasionalisme memunculkan perang karena itu kita menghargainya. Ya, semua hal yang kita hargai itu memunculkan perang. Kenapa seperti itu? Karena ada paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan itu adalah kita hanya bisa bertahan hidup setelah kita membunuh pihak lain. Kita hanya bisa bertahan hidup setelah kita membunuh pihak lain. Itu masalah utamanya. Gimana maksudnya? Ya, Pak Deddy misalkan bisa hidup itu setelah membunuh padi agar bisa dimakan. Membunuh ayam agar bisa hidup, dimakan. Kan semuanya seperti itu. Oke. Jadi segala sesuatu yang mendorong munculnya kehidupan adalah dia harus mematikan pihak yang lain. Jadi Tuhan itu sejak awal sudah menciptakan dalam tanda kutip perang, karena untuk bisa bertahan hidup kita itu harus bertahan hidup. Kalau kita bicaranya perang, ini bertahan hidup atau bertahan terhadap konsep apa yang kita percaya? Nah, konsep-konsep yang kita percaya, konsep yang kita hargai itu, yang tadi saya bilang yang kita hargai, itu adalah turunan-turunan dari kepentingan untuk bertahan hidup. Membuat kita hidup? Iya. Jadi segala sesuatu itu adalah kepentingan untuk bertahan hidup. Jadi konsepsi-konsepsi kita tentang agama gimana caranya Anda mengatakan bahwa misalnya perang agama, kita anggap aja perang salib. Oke. Perang agama, perang salib. Apa hubungannya dengan hidup? Kalau Anda pindah agama juga Anda tetap hidup? Enggak, itu bukan seperti itu. Jadi hidup itu, jadi orang-orang kehidupan. Oke, kehidupan. Orang di zaman dulu itu dia bisa bertahan hidup itu kalau dia ada dalam satu komunitas. Dan gak bisa bertahan sendirian. Orang-orang zaman dulu ya, kita pahaminya dalam konteks orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu hidup hanya bisa dengan komunitas. Karena itu mereka akan mengembangkan identitas komunal mereka. Identitas komunal mereka itulah yang pada akhirnya memunculkan bangsa, suku, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan bangsa-bangsa Eropa misalkan berperang melawan Muslim, misalkan dalam perang salib dan sebagainya, mereka mempertahankan identitas komunal mereka. Dan identitas komunal itu adalah anak turunan dari kepentingan mereka untuk bertahan hidup. Iya. Begitu. Karena tujuan endingnya ya merebut lahan, merebut merebut tanah, merebut padi, makanan. Dan perang salib itu kan lebih banyak perang antara Kristen sama Kristen dan Islam lawan Islam daripada Kristen lawan Islam. Ya itu waktu tentara salib datang ke wilayah Muslim itu, mereka harus ribut dulu sama Bizantium kan, karena itu adalah orang-orang Barat kan, Kristen Barat. Iya benar. Dan orang-orang Bizantium itu begitu ketemu sama orang-orang yang lewat itu untuk perang itu, mereka langsung cuci tangan, najis itu orang. Itu yang Kristen dikatain najis sama yang Kristen yang lainnya gitu. Dan Martin Luther itu kan sampai gua gak ikut campur ngomongin soal perang salib gitu. Karena dia sendiri malu gitu dengan kondisi itu. Gitu. Iya. Dan Islamnya pun begitu. Sama. Pada waktu itu Islam itu terpecah belah jadi banyak sekali dinasti. Jadi pasukan Muslim. Jadi gini, kalau misalkan ngomongin perang salib ini kita ngomong kesana kesini ya. Ya memang begitu. Perang salib itu, pasukan salib yang pertama kali datang itu 150.000 orang personil. Pasukan Muslim di dunia Islam seluruhnya 4 juta personil. Kalau misalkan perang salib itu terjadi imbang, itu gak ada apa-apanya. Gak akan menang. Gak akan menang, gak bisa apa-apa. 150.000 berbanding 4 juta pasukan reguler itu gimana ceritanya? Tapi 4 juta ini punya kepentingan masing-masing. Tapi 4 juta itu perang satu sama lain.
Punya kepentingan masing-masing. Makanya dan bahkan serangan. Aduh. Ya udahlah, ini sesuatu yang jarang sekali dibahas oleh sejarawan-sejarawan saat ini. Saya katakan bahwa perang salib itu nggak penting buat dunia Islam, sedemikian penting sampai tidak ada catatan tentang perang salib yang dibuat oleh orang Islam sendiri. Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman perang salib dan tidak ada singgungan sedikit pun tentang perang salib, saking nggak pentingnya itu. Sekarang kan kita anggap penting itu, Ya. karena sekarang itu ada sentimen besar antar agama. Ya, Karena itu muncul itu. Tapi di zaman dulu itu perang salib itu oleh dunia Islam itu nggak dianggap penting. Bahkan yang mencatat paling lengkap tentang perang salib di dunia Islam itu Ibnu Khaldun, dan mencatatnya 2 paragraf. gitu doang. Gitu doang. Nah, kebanyakan yang mencatat itu adalah dari pihak Kristen karena pada waktu itu ada perubahan radikal di Eropa pada waktu itu. Nah, kenapa di dunia Islam tidak diceritakan? Karena nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena populasi Muslim pada waktu itu yang saya katakan tentaranya aja 4 juta. Jadi kalau ada kerusuhan kayak gitu itu mah dianggap sebagai orang-orang yang demo di pinggir jalan gitu. Iya, benar. Iya. Tapi bisa sedahsyat itu ceritanya. Bisa sedahsyat itu karena kepentingan yang lebih besar. Kalau misalkan kita lihat, ya perang itu mah perang kecil-kecilan, perang hanya memperebutkan Yerusalem, bukan perang-perang kecil-kecilan, itu sebenarnya perang besar. Tetapi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitarnya, itu misalkan dinasti Abbasiyah itu benar-benar dilingkupi oleh dinasti-dinasti lain yang berperang satu sama lain dan mereka ketakutan sama dinasti itu. Kemudian Fatimiyah menjadi lebih besar daripada Abbasiyah, kemudian ada Ghaznawi di sebelah timurnya dan lain sebagainya. Keributan-keributan itulah yang lebih dikhawatirkan. Ya. Dan kayaknya banyak informasi-informasi yang orang-orang tuh juga nggak tahu ya. Kayak misalnya di Israel gitu ya. Di Israel saat ini ya. Di Israel itu banyak umat Muslim loh. Iya. Hidup di sana. Dan bahkan jadi tentara Israel. Iya. Iya. Jadi banyak yang nggak ngerti gitu loh. Iya. Bahwa ada teman saya punya teman itu Muslim dan di Israel dan ya udah lo sholat gitu nggak ada masalah juga. Iya, biasa aja. Iya. Iya. Ya karena ya kalau sudah terbentuk identitas komunalnya ya itulah kita akan lupa sama hal-hal yang lain gitu. Ya makanya doktrin itu pada akhirnya bukan hanya disampaikan oleh satu pihak tapi kondisi tertentu mendorong kita untuk menciptakan doktrin untuk diri kita sendiri. Oke. Kalau medianya sendiri gimana menurut Apa? Anda? Media kita. Media kita apanya? Media kita memang sengaja membesar-besarkan hal ini atau memang karena ini menarik atau karena agama ini seksi? Ada media di Indonesia yang bertahan sebisa mungkin untuk tetap idealis dan nggak laku. Jadi kalau misalkan nggak laku, mati. Kalau media itu mati, maka dia tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kalau sudah tidak bisa menyampaikan kebenaran, untuk apa dia bisa hidup sebagai eksis sebagai media? Jadi apa yang terjadi? Semua media-media itu pada akhirnya menjadi pragmatis. Ada yang pragmatisnya itu sedikit, ada yang pragmatisnya itu seluruhnya. Kan seperti itu. Jadi yang saya lihat media-media, ada media-media yang setiap saya buka Google itu bahasannya adalah tentang artis ini pindah agama gitu. Setiap itu bahasnya itu gitu. Itu kan masalah pribadi, itu nggak penting, itu nggak ada kepentingan publik yang harus disampaikan di situ. Ya, tapi laku. Tapi laku. Ya itu tadi balik lagi bertahan hidup. Iya. Jadi ada konten kreator yang bikin setan-setanan kemudian ditimpuk dan sebagainya dan penontonnya jutaan. Iya benar. Ya saya Ya juga. itu penonton kita yang tolol berarti kan. Balik lagi ke tadi kan ini kan. Iya, tapi masyarakatnya kan. Lumayan dapat miliaran, saya juga pengen sebenarnya. Iya makanya. Kan gampang banget bikin konten yang kayak gitu, penontonnya jutaan, ya ampun. Atau Anda nggak pernah lihat ini video Ustadz dan sebagainya nangkap jin tuyul masukin ke botol? Iya itu yang satu pura-pura kesurupan. Iya. Ada yang kesurupannya, ada yang nggak pura-pura kesurupan tapi trans beneran gitu. Ada yang seperti itu kan. Tapi intinya mah itu ya itu kalau misalkan dapat duit instan dengan cara semudah itu ya tentu saja banyak orang yang memilihnya kan. Tapi kenapa orang percaya? Ya sakit. Waktu itu Dia ada aja ketawa tuh. Iya waktu itu ada video viral pemuka agama minta malaikat Jibril nurunin uang dari langit untuk bangun masjid. Ya, tahu nggak Anda? Itu lucu tuh. Mintanya ke langit, malaikat Jibril pula. Wah, hebat ya. Yang diturunkan petir harusnya. Nanti saya berguru.
Saya pengen dapat duit sebanyak itu. Apalagi dari malaikat Jibril. Iya, tapi tadi kata-kata sakit itu luar biasa. Iya. Ya. Masyarakat kita kadang-kadang banyak yang sakit juga. Dan Makanya, iya. Ya sebenarnya kalau sakit sih memang banyak sih. Maksudnya sinetron Azab aja yang nonton banyak kan. Dan itu pernah didukung KPI loh. Oh, KPI kan memang begitu. Kan kartun disensor, Bos. Iya benar. Ya domba ada pentilnya, Bos. Oh iya bener ya. Takut ada yang bestiality mungkin. Iya. Terangsang sama Embe. Terangsang sama Embe. Itu dia makanya. Iya betul. Bener banget. Ya makanya berarti masyarakat kita harus pintar-pintar lah ya. Tapi memang permasalahannya untuk menjadi pintar ini susah. Jadi bukan agamanya yang salah, bukan ustadz-ustadznya, bukan pemuka agamanya yang salah, bukan penipu-penipunya yang salah. Tapi Anda yang nonton, Anda yang percaya, Anda yang tidak. Anda gini, Pak. Jadi basicnya pengkultusan kan sebenarnya kan, Iya, kan? iya. Pengkultusan toh. Iya. Iya, makanya harus balik lagi ke awal. Agama itu memang sakral dan karena itu memang harus dikultuskan. Agamanya loh ya. Iya, tapi simbol-simbol agama itu harus membuktikan keberagamaannya dulu baru dia layak untuk disakralkan. Bukannya dia mengklaim, menjudge secara sepihak bahwa saya adalah kiai atau ustadz atau habib atau apa, walaupun kata-katanya kotor, walaupun perbuatannya buruk dan sebagainya, kemudian langsung diterima. Kan nggak bisa seperti itu. Ya itu pangkalnya itu kan sebenarnya dari situ, dari kita mengkultuskan orang yang salah. Ya bayangin Nabi Muhammad aja, ini Nabi Muhammad ini orang yang jujur, orang yang terpercaya, butuh usaha berpuluh-puluh tahun hanya agar agamanya itu diterima oleh segelintir orang. Artinya konsisten untuk melakukan kebaikan selama puluhan tahun baru diterima oleh masyarakat sebagai orang yang menjadi simbol dari kesakralan gitu. Nah kita Gak ada orang yang seperti itu, gak ada pembuktian apapun, tiba-tiba hanya dia karena mengaku karena ini begini dan begitu, pesantren di sana, keturunan dari anak dari sana dan sebagainya, langsung banyak masyarakat yang percaya. Kan masalahnya pada masyarakat itu. Ya betul. Kalau Habib gimana Habib Apa? Habib Jindan. Jadi bikin lagu, aduh, nge-rap sambil main nuncaku. Enggak, tapi itu kan sebenarnya ini yang modus yang juga digunakan oleh orang-orang yang sebelumnya dibully kan. Kan ada banyak orang-orang di Indonesia itu yang dibully, yang dianggap halu, dianggap apa. Tapi dia udah kadung di situ, nanggung. Jadi sekalian dan terus menjadi iya benar. Ini juga kan modusnya sama aja. Sama. Saya begitu lihat bikin lagu kan. Iya kan, bikin lagu gitu. Terus udah gitu si ceweknya Denisnya minta, Om boleh promoin nggak? Pala lu promoin. Udah nanggung populer kok. Udah nanggung populer, iya beneran. Iya. Saya ngeliat dia tuh mirip dengan Aldi Taher. Saya tadi mau nyebut gitu. Iya kan? Saya tahu maksud Anda kemana masalahnya. Saya tahu. Maaf ya. Iya bener juga ya. Nah, iya sih. Aduh capek gue. Karena memang. Terus gimana dong, bro? Kalau misalnya tontonan-tontonan seperti itu, ya sekarang kita nggak usah bicara gitulah, prank-prankan bohong aja banyak gitu kan. Artis bakar tisu kehipnotis cerita tentang keluarganya cerai. Dan mau lagi diekspos ya? Anda dibayarnya nggak seberapa, Anda cuma pengen masuk TV doang, viral, bakar tisu, pura-pura kehipnotis itu. Aduh, mending Anda nggak usah gitu, mending Anda promo judi online. Ya, sekalian sama-sama haram. Ya makanya kalau emang itu beneran bisa bakar tisu, orang ngomong ya masalah Irjen Sambo kemarin gitu aja ngomong gitu kan. Tapi gimana dong sekarang, bro? Gimana dong? Yang nonton lebih banyak, ayo. Iya kan? Orang-orang sakit dan orang-orang bodoh itu ditakdirkan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang pintar. Nah, kalau gitu akan begini terus umur hidup, Bos. Enggak. Bisa. Jadi yang pertama itu adalah hierarki itu mewajibkan, meniscayakan setiap orang itu yang bawah-bawah itu banyak untuk menopang yang di atas yang sedikit. Karena yang sedikit di atas itu bobotnya berat, jadi harus ditopang sama orang yang sangat banyak itu. Makanya takdir dimanapun, jadi misalkan hierarki yang kecil aja. Presiden itu satu, bawahannya makin banyak, dan akhirnya paling bawah itu paling banyak, kan seperti itu. Hierarki itu seperti itu. Nah,
Jadi kalau misalkan ngikutin Pak Renald Kasali, orang-orang yang bisa berpikir independen dan tidak terdrive oleh pihak yang lain itu cuma 2%. Jadi sisanya itu adalah orang-orang yang ngikut yang ya disebut sakit atau bodoh atau apa kayak gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah nih orang-orang yang pintar tadi itu, dia harus memiliki tanggung jawab besar untuk bisa mengubah itu semua. Ya nggak bisa buktinya. Bisa, nah Gimana gini nih. caranya merubah orang mereka lebih suka nonton-nontonan begitu? Amerika Serikat butuh waktu 300 tahun untuk dia bisa menjadi benar-benar lebih demokratis. Gitu. Kita sekarang baru 77 tahun. Jadi, aduh bos, lama. Bos lama banget bos. Untuk mengubah masyarakat yang tinggal di 5 juta kilometer persegi dengan populasi sekitar 300 juta itu gak mungkin satu generasi. Saya yakinkan bahwa perubahan itu tidak akan terjadi sekarang, tapi saya mencoba sebaik mungkin saya turut berkontribusi dalam perubahan Untuk mempercepat. Iya. Jadi fokus saya adalah saya tidak akan merubah masyarakat secara radikal dan sebagainya, tapi saya fokusnya pada saya ada dalam bagian itu gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kita nungguin masyarakat berubah, sebenarnya kan masyarakat kita itu sedikit demi sedikit berubah. Waktu saya kecil itu, kalau saya lihat kereta itu udah kayak landak dipenuhin oleh orang kan, Ya, betul, di atas betul, di atas. betul. Sekarang nggak seperti itu. Artinya ada perubahan positif kan? Sebenarnya kita itu melihat perubahan positif di mana-mana. Kita tuh melihat perubahan positif di mana-mana dan karena itu kita memang harus optimistik atas hal itu. Tetapi karena media kita memang mewartakan sesuatu yang buruk lebih banyak daripada yang baik karena bad news is good news. Iya, maka kita menjadi lebih pesimistik. Tapi nggak apa-apa kita pesimistik selama itu bisa mendorong kita untuk mengkonstruksi masa depan. Berarti harus ada orang-orang yang memang berjuang terus-menerus tanpa pantang capek, pantang lelah, pantang kesal. Karena kita harus percaya bahwa satu saat. Tapi kan Anda bilang nggak bisa hierarki. Hierarki apa? Bahwa yang lebih tolol-tolol lebih banyak dibandingkan yang pintar. Iya, jadi sampai kapanpun hierarki tersebut akan tetap ada dong. Yang lahir tolol lagi tuh ntar. Tujuan utama manusia hidup itu sebenarnya bukan tujuan biologisnya itu bukan untuk pintar. Tujuan biologisnya adalah untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupannya, melestarikan spesiesnya. Itu adalah tujuan hidupnya dia secara biologis. Dan kalau misalkan tujuan secara ideal adalah agar dia bahagia. Gak apa-apa jadi tolol juga asal bahagia. Kan gitu. Jadi yang paling penting itu bukan tujuan kita menjadi semuanya menjadi orang pintar karena itu nggak mungkin. Kalau bahagianya dia nontonin azab. jadi gini Pak, saya harus gini. Saya tidak setuju nih. Dari pembicaraan tadi ini saya tidak setuju yang ini. Yang gimana? Anda kan mengatakan bahwa hierarkinya. Hierarki itu keniscayaan. Saya setuju. Saya setuju. Maksudnya gini, kita nggak usah bicara tentang orang pintar, orang bodoh dan sebagainya. Iya. Orang kaya jumlahnya pasti lebih dikit. Iya. Ya kan? Bahkan katanya 1% orang kaya sampai 10% bawahnya semuanya menengah ke bawah. Iya, betul. Yang menengah akan hilang nih katanya nih. Either lu naik ke atas atau turun ke bawah gitu kan. Dan ini terjadi turun-temurun. Kalau semua orang kaya nggak mungkin gitu. Semua orang susah nggak mungkin gitu. Artinya sampai kapanpun mau tunggu 300 tahun, maka orang-orang pintar itu jumlahnya akan tetap lebih sedikit dibandingkan orang-orang bodoh. Iya. Tapi bukan soal pintar atau enggaknya, kan? Berarti kan tidak ada gunanya ketika Anda mencoba untuk merubah orang menjadi orang pintar dong. Ya bisa lah. Nah gimana kalau kan hierarki? Yang paling penting itu adalah peradaban yang dibangun oleh hierarki itu. Jadi kalau misalkan saya tidak bisa menciptakan semua orang menjadi pintar, tetapi saya bisa menciptakan satu masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, yang kondusif gitu. Dan masyarakat yang kondusif, yang baik, yang hebat, yang ideal itu tidak orang pintar semua. Ya. Tapi jangan goblok-goblok banget lah ya. Enggak, maksudnya gini, bukan berarti saya tuh ngajak jadi udah aja goblok aja yang penting karena sudah ada. Enggak, jadi siapapun yang merasa dirinya baik, siapapun di antara kita yang merasa kita itu punya visi, kita harus fokus ada di atas, bukan melawan orang-orang yang ada di atas. Iya. Kalau misalkan kita merasa bahwa saya punya tujuan yang hebat, saya punya pikiran yang luas, saya punya apa, ya harus ke atas. Jadi kan ada sekelompok masyarakat di Indonesia itu yang mengatakan ini elit global jahat dan sebagainya harus dihancurkan. Bukan dihancurkan, kita yang harus ada di atas itu. Ya supaya bisa kalau mau merubah ya Anda harus di atas gitu ya. Bukan gitu. Untuk dihancurkan semau Anda doang gitu kan. Makanya saya masuk ke sini. Elit global. Elit global terstruktur. Ya kalau itu saya paham lah. Kalau itu saya paham. Tapi kalau kata-kata Anda tadi Amerika aja butuh 300 tahun bos. Ya kan? Kalau 300 tahun kita Indonesia nunggu, meteor jatuh dulu bos, meteor bos, dor gitu bos. Oh iya ya, kan kita punya Saitama, itu dipukul. Oh iya benar. Orang Jibril aja bisa turunin duit katanya. Waduh. Luar biasa. Capek sih. Tapi ini menarik. Maksudnya
intinya dari tadi sebenarnya pembicaraan kita adalah bahwa orang yang bisa bicara dan orang yang memiliki kemampuan bicara dan pintar, jangan diem aja. Ya, karena sekarang banyak orang pintar diem aja, takut bicara. Saya dulu termasuk salah satu yang takut bicara. Kenapa takut bicara? Karena toah sebelah sana lebih kencang. Iya. Kita mau ngomong ini dilawannya habis-habisan. Kita mau ngomong ini dilawannya habis-habisan. SJW belum lagi. Wah, udah gitu. Tapi saya pikir, wah ini kalau saya nggak ngomong, kalau saya nggak berani bicara, lama-lama ya tambah goblok nih orang-orang gitu. Karena tidak ada perlawanan yang imbang gitu. Walaupun saya tahu bahwa tidak akan pernah imbang juga gitu maksudnya. Tapi ya kalau toh kita bicara, setidak-tidaknya kita mempertahankan orang-orang yang sudah mulai mau pintar jangan jadi goblok gitu aja. Iya. Saya kembali tekadkan dalam hati. Karena memang banyak yang komplain kan yang viral-viral tuh acara-acara atau konten-konten yang bodoh-bodoh gitu. Makanya yang pintar harus berani speak juga. Iya. Ya kan? Tapi itu tuh Ju, tuh penontonnya viralkan tuh susah, Ju. Iya. Gimana penonton mau viralin apa? Lebih banyak yang penyuka konten bodoh juga soalnya kan. Sekarang karena sekarang sebenarnya kayak Citayam Fashion Week deh. Nah, kalau kita debat Citayam Fashion Week, itu konten bodoh atau konten bagus sebenarnya? Ini perdebatan loh. Iya. Kalau kita bilang ini konten bodoh, lah ada tuh orang-orang pemerintah yang datang ke sono. Iya. Ikutan jalan. Iya. Tapi kok Anda tutup abis itu? Nah, gimana? Apa? Saya harus ngomong juga? Enggak. Enggak, saya nggak mancing. Kalau ini saya nggak mancing. Oh, ini pendapat saya. Oh, ini pendapat saya gitu maksudnya. Jadi ya viral karena orang mau viral tuh jadi gampang sih bos sekarang bos. Iya. Apalagi ada TikTok, ada apa, joget bisa viral. Gua pusing, ya ampun, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi viral. Iya. Iya. Itu yang ngancurin cewek pada akhirnya kan? Iya. Ya iyalah. Iya. Jadi gerakan feminis itu musuh terbesarnya adalah wanita sendiri. Dan salah satunya adalah konten-konten itu. Betul. Saya pernah bicara dengan feminis. Pernah debat saya di sini. Saya bilang, biar gimana pun saya pribadi ya. Ini saya pribadi. Saya tidak setuju dengan persamaan gender, saya bilang. Karena gender itu harus beda. Satu bisa apa, satu bisa apa. Ya udah, saling menghargai. Iya. Persamaan gender, tapi pria begini. Oke, saya terima. Oke. Anggaplah gue tuh nafsuan, gue bilang. Anggap gue nafsuan, gue begini, gue penjahat lah, anggap benar. Gimana dengan orang-orang yang di Instagram, wanita-wanita yang memang pamer tete? Iya. Sengaja. Iya. Dan dapat endorse, dan dia jawabin. Iya. Itu atas kemauan mereka loh ya. Iya. Gimana dong saya bilang? Loh, itu urusan mereka loh. Kan Anda feminis, gak bisa urusan mereka. Anda harus urusin itu dulu, saya bilang, sebelum urusin kita dong. Ya, makanya untuk beberapa feminis yang radikal gitu ya. Oh, sekarang banyak. Ya. Saya berani katakan bahwa feminis itu adalah ideologi tanpa sains. Dasarnya sama kayak komunis. Dasarnya jadi gini kan, ideologi itu ada yang didasarkan pada sains, ada yang didasarkan pada spekulasi moral. Nah, feminis dan komunis itu dasarnya dari pikiran pertimbangan moral gitu. Jadi sampai batas tertentu itu sangat baik dan harus kita dukung, tapi pada bagian ketika ideologi itu terlalu jauh, maka itu menjadi destruktif bagi masyarakat. Iya. Nah, gitu. Iya, menjadi radikal. Iya, menjadi radikal. Iya, betul. Karena ideologi yang tanpa sains itu cenderung untuk radikal. Iya, memang benar. Makanya kalau anak saya tuh Aska bilang, dia ngomong gitu, dia bilang, I don't agree with this feminist things and everything, sama begini-begini, we are different katanya. Terus ya tapi kan gini-gini. Oke, kalau gitu gini deh. Kenapa kita nggak boleh mukul cewek? Kok Aska nggak boleh? Aska nih ribut sama perempuan nih di sekolah, Aska tonjok ya? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Cowok boleh. Iya, digebukin, dicubitin. Oh. Kalau gitu kan sama katanya. Iya. Ya nggak gitu dong. Ya nggak bisa dong kata dia. Wow, jadi panjang. Makanya saya bilang memang harus beda gitu loh. Karena saya dari kecil diajarkan kalau kita duduk di bus ada cewek datang, saya berdiri kasih ceweknya duduk. Ya, kita yang ngalah. Kita ngalah, ya kan? Ya kalau sekarang ya nggak mau dong. Iya. Enak aja. Ntar begitu saya berdiri, lu nganggap gue lemah, mati pula. Iya. Iya loh.
Di sini ada cewek-cewek ini. Nggak, di sini semuanya masih belum feminis. Saling menghargai, kita saling menghargai. Ya. Menghargai wanita, menghargai pria, saling menghargai. Nggak feminis. Saya feminis. Kita mesti bikin kali ya. Apa? Machois itu atau gimana? Enggak, sekarang itu kan macho itu jadi ini kan, jadi racun juga kan sebenarnya. Apa itu? Iya, masculinity itu kan jadi racun. Jadi ketika ada laki-laki misalkan yang lu gak usah nangis, lu tuh cowok gitu. Kan itu sebenarnya racun juga kan sebenarnya. Karena nggak boleh nangis. Iya. Ya walaupun memang laki-laki sedikit sekali, susah sekali untuk nangis kan, dinangis-nangisin juga susah nangis gitu. Iya, tapi kalau ada banyak sekali toxic masculinity gitu yang pada akhirnya menjebak si laki-laki itu pada ketidakbahagiaan. Iya betul, jadi stres sendiri gitu. Iya, jadi stres sendiri kan. Iya. Tapi saya setuju loh. Apa? Dengan pria jangan nangis tuh bukan setuju. Saya gini, saya setuju. Ini saya ngomong tiap podcast. Saya setuju kalau Indonesia ada wamil. Oh ya. Karena sekarang banyak yang lembek. Gini nih. Di TikTok banyak. Ini kan cowok bakal punah. Nah, iya kan? cowok bakal punah. Kan betul. Saya mau ngomong itu. Kan cewek itu XXXX kan, X-nya 4 ya. Ininya kromosomnya. Iya, kalau cowok itu kan Y. Iya. Jadi kalau misalkan cewek itu X-nya rusak sedikit, dia ditambal sama X yang lain kan. Betul. Kalau Y-nya cowok nggak bisa ditambal sama yang lain, jadi ditambalnya sama X. Jadi makanya kromosom cowok itu makin lama makin sedikit. Dan karena itu mungkin dalam rentang waktu tertentu laki-laki itu akan punah. Dan mungkin, saya nggak tahu sebenarnya korelasinya, tapi mungkinkah semakin sedikitnya kromosom laki-laki itulah yang pada akhirnya membuat semakin banyak laki-laki yang menjadi lembek gitu. Saya tiap angkatan, kan saya ngajar sejak tahun 2008 sampai sekarang, saya tiap angkatan itu nemu kok kayak populasinya tuh lebih bertambah. Iya, betul. Di murid-murid saya tuh kok jadi bertambah, apa iya gitu seperti ini. Saya juga sebenarnya bukan meneliti di bidang itu ya, tapi pengalaman pribadi kok kayak gitu ya. Iya, betul. Makanya ini cewek-cewek di seluruh Indonesia segeralah untuk mendapatkan cowok-cowok yang beneran cowok gitu. Iya, betul. Apalagi ditambah dengan sekarang gerakan feminis. Iya. Udah laki-lakinya tambah lembek, kena feminis tambah lembek lagi. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Dan sekarang juga sekolah-sekolah tinggi dan sebagainya lebih banyak wanita loh. Pria-prianya tuh jadi lebih dikit sekarang. Nggak tahu karena jumlahnya atau karena apa ya. Tapi karena, wah saya nggak ngerti lagi deh, udah deh beneran. Ya makanya cobalah diwamilkan aja, coba. Siapa tahu gitu bisa merubah gitu kan. Abis saya stres ngeliatin. Tapi Lucinta Luna pernah jadi wamil-wamilan itu yang itu nggak batal, itu gagal. Di mana? Bukan wamil, yang acara apa itu? Bioman. Ya, itu kan pernah ikutan. Oh iya gitu, benar. Gagal tapi ya. Gagal. Malah operasi sekarang ya. Iya, gagal. Karena saya stres gitu ngeliatin TikTok ada anak umur 6 tahun cowok bisa goyang ngebor. Oh iya. Lebih dari cewek. Wih, buset. Ya saya juga sebenarnya khawatir sih generasi masa depan. Saya juga punya anak dan saya juga, makanya gimana ya. Tapi parenting itu penting, Bos. Iya, makanya parenting itu penting. Parenting itu penting. Gitu. Dan sebagian besar orang tua di Indonesia itu nggak bisa untuk parenting. Iya. Mereka nggak layak untuk itu. Iya, saya setuju. Dan kadang anak-anak itu tuh karena sekarang pengajarin anak itu kan karena sosial yang berbeda, akhirnya kan anak tuh nggak boleh dimarahin, anak tuh nggak boleh diapain, dipukul nggak boleh, diapain, harus diajak diskusi, harus diajak baik-baik. Saya dulu nggak gitu, disabet bos. Iya bener. Tapi apakah saya terus jadi benci orang tua saya? Enggak jadi benci saya perasaan. Ya, karena kan pendidikan mental bukan pendidikan fisik yang paling penting. Fisik mau digimanain juga kalau pendidikan mentalnya udah bagus sejak awal ya bagus. Iya benar. Saya juga bilang sekolah itu juga aneh. Tapi kita fokusnya sekarang itu malah ke fisik gitu. Jadi jangan mukul anak secara fisik gitu. Kan parenting juga banyak yang fokusnya itu adalah ke situ. Iya, harusnya mental ya. Harusnya mental. Iya benar. Iya. Itu lah mental ada yang salah loh bos. Sekolah nih. Saya kemarin di podcast saya ngomong juga. Sekolah sekarang bos lomba lari anak SD. Yang paling belakang dapat sertifikat, Bos. Hah? Certificate of participation. Oh, gitu ya. Jadi pulang-pulang dia bangga ke orang tuanya. Agak sertifikat, lu kalah anjing.
dapat sertifikat. Lu kalah. Kalau dulu nggak ada, sekarang sertifikat berpartisipasi gitu. Anaknya nggak ngerti, anaknya seneng bro. Terus orang tuanya juga ngomong, ya udah, oh iya nih weh luar biasa hebat, kamu udah partisipasi. Iya kan. Kalau gue pribadi ya, gue tuh orang yang saklek bos. Gitu. Kalau gue pribadi kayak ini gue cerita udah berkali-kali nih gue cerita nih kayak gue punya anak cewek nada gitu kan, misalnya dia mau ikut pertandingan balet dan sebagainya gitu kan, kalau gurunya bilang udah ikut, kita tuh yang penting berpartisipasi. Enggak, iya. Tidak, saya bilang. Menang. Masa lalu nggak menang nggak apa-apa. Ya, itu saya sebagai guru itu sering diperlakukan kayak gitu sama murid-murid saya tuh. Gara-gara mentalitas yang kayak gitu diajarin. Jadi ngumpulin tugas, ini jelek amat Pak, yang penting ngerjain gitu. Nggak gitu. Saya tuh, Iya makanya. Karena dulu kita diajarinnya kayak gitu. Iya makanya. Lo kalau ikut pertandingan tujuannya menang. Masa lalu nggak menang nanti ya udah. Ya. Tapi bukan berpartisipasi. Kalau partisipasi ikut eksibisi saya bilang. Bukan pertandingan gue bilang. Di sini kompetisi kan. Iya, kompetitif udah memang. Iya. Orang kedua yang nginjekin kaki ke bulan aja kita nggak tahu siapa. Iya betul. Iya, yang diingat cuma yang nomor yang 1. Iya makanya. Gara-gara kompetitif itu. Gara-gara kompetitif. Iya benar. Aduh bro, ini kalau nggak kita nggak akan selesai nih. Tapi boleh kalian kali datang lagi. Ya, insya Allah kalau diundang mah. Saya harus gimana DM kemana? Itu kan ada nomornya Bang. Oh iya betul. Tapi nomor Anda kan kesebar mana-mana. Iya nggak apa-apa. Oh mungkin nanti gantilah sedikit. Kayaknya harus Tapi kalau ganti saya harus bilang lah. Kalau ganti saya. Iya kayaknya Anda harus ganti karena mungkin dari sini nanti nomor Anda diserang habis-habisan. Oh iya. Sama. Tadi saya udah ngitungin yang nyerang radikal, SJW, feminis, asosiasi aliens. Kalau untuk diskusi ya hayu aja sih. Oh, mereka tidak diskusi. Gitu. Ya, mereka satu corong. Gitu, tidak diskusi. Anda diserang feminis, capek Anda diserang feminis. Tapi bagaimanapun saya harus berdiskusi dengan mereka. Karena kalau misalkan diskusi sama orang-orang sehat kan percuma. Ya kita berdiskusi sama orang-orang yang beda frekuensi sama kita gitu. Saya ngomong keceplosan, maaf, jangan disomasi. Tapi nggak apa-apa. Anda diserang feminis, radikal nggak apa-apa. Jangan sampai Anda diserang K-pop. Oh iya benar. Benar. Oke, saya setuju. Serem. Iya. Serem. Oke. Itu kalau BTS anggotanya pindah agama, semua army pindah agama, bos. Iya benar itu udah legend banget itu fansnya K-pop itu. Oh. Tapi kita ngomongin gini juga nanti diserang nggak sih? Memang. Nggak apalah menit-menit terakhir ini. Iya. Jadi harus niat banget lo dengerin sampai habis. Baru Anda K-popper bisa nyerang kita. Tapi saya pendukung BTS. Beli Tokopedia saja. Oh gitu? Iya. Aduh bro, it's an honor ya. It's an honor buat gue lu datang ke sini. Terima kasih. Keren banget. Honestly, kalau yang belum tahu channelnya Guru Gembul, namanya Guru Gembul ya. Nama channelnya Guru Gembul. Lu bakal belajar banyak banget tentang hal-hal yang mungkin nggak pernah lu pelajari, yang lu berpikir bahwa wah ini di luar nalar gue dan sebagainya, atau banyak hal-hal yang apa ya, yang gue sendiri penonton. Tapi tetap skeptis ya. Ya kalau buat penonton saya tetap skeptis. Ini keren doh. Juju aja sampai bilang keren tuh. Ya kan? Juju auto subscribe tuh. Tapi Juju iya. Juju atau Levi dulu? Juju. Gue bilang, gue mau ngundang Guru Gembul. Siapa Guru Gembul gitu? Ya nggak apa-apa lah. Bukan lu ya? Bukan. Tapi lu pernah nonton dulu sebelum saya undang? Enggak kan? Karena banyak yang request. Tapi belum pernah nonton kan? Akhirnya nonton pas riset. Oh, gue nonton udah dari dulu. Gue DM dia 1,5 tahun. Maaf. 1,5 tahun, bayangin. Kayaknya waktu wapres nggak 1,5 tahun kita mengundang. Maaf. Iya. Ini saya kemarahin dia ya. Oke. Thank you bro. Thank you banget. Thank you buat ilmunya. Thank you buat sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat masyarakat kita. Amin. Ya. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.